Audio Jungle. Audio Jungle. Tematik kelas 6, tematika Mupel IPS bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap semangat mengikuti belajar dari rumah, semangat beribadah dan patuh kepada orang tua. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada Mupel IPS KD 3.2 adalah menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Baik anak-anak, mari kita mulai ke pembahasan materi. Pembahasan pertama di bagian kedua ini yaitu tentang pengaruh teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini kita fokus pada kegiatan produksi dan kegiatan distribusi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Apa ya kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya pada kegiatan produksi oleh para petani. Perubahan alat pertanian. Sebelum adanya teknologi, masyarakat melakukan kegiatan produksi secara tradisional. Perhatikan contoh berikut ini. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Sekarang perhatikan ilustrasi kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi selalu mengalami perubahan. Dahulu pemilik produksi seperti petani hanya dapat mendistribusikan hasil pertanian kepada warga sekitar. Warga di wilayah lain memerlukan waktu yang lama untuk dapat ikut menikmati hasil produksi tersebut. Hal ini disebabkan oleh sarana transportasi yang belum maju anak-anak. Kondisi tersebut sering sekali menyebabkan kelangkaan bahan pangan. Seiring perkembangan sarana transportasi yang semakin maju, kegiatan distribusi dapat menjangkau daerah yang jauh. Para produsen dapat menyalurkan hasil produksi ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Mereka menggunakan truk maupun mobil bak untuk mendistribusikan hasil produksi ke wilayah lain. Kemajuan sarana transportasi merupakan wujud perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Berikutnya yaitu contoh pengaruh modernisasi transportasi terhadap kegiatan distribusi di masyarakat. Oke anak-anak, sekarang perhatikan tabel berikut ini ya. Ini adalah pengaruh transportasi terhadap kegiatan distribusi di kehidupan masyarakat. Perhatikan dengan baik apa perubahannya ya jika tidak ada alat transportasi dan sesudah ada alat transportasi. Dampak penemuan bagi masyarakat. Contohnya, perhatikan dalam tabel berikut ini. Penemuan teknologi yaitu traktor. Dampak positifnya meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah. Kemudian kegiatan pertanian lebih efisien dan cepat. Dampak negatifnya menimbulkan pencemaran suara dan harga traktor mahal. Yang kedua, munculnya industri pabrik. Dampak positifnya jelas mengurangi pengangguran. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan dalam jumlah besar dan cepat. Dampak negatifnya, pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik. Yang kedua, perilaku konsumtif di masyarakat meningkat. Yang ketiga, kemajuan sarana transportasi.
Dampak positifnya terjalin kerjasama ekonomi antar negara dan dapat menambah devisa negara. Dampak negatifnya melunturkan jati diri bangsa dan lebih menyukai barang buatan luar negeri daripada dalam negeri. Ciri-ciri masyarakat modern. 1. Pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan semakin maju. 2. Teknologi sudah berkembang dengan banyaknya media komunikasi. 3. Adanya respon terhadap perubahan. 4. Cenderung berpikir rasional. Dan yang terakhir, perasaan empati semakin berkurang. Pembahasan berikutnya yaitu tentang modernisasi bidang transportasi. Perkembangan transportasi khususnya di Indonesia mengalami perubahan dari tradisional ke modern. Ada dari transportasi darat, laut, udara, maupun kereta api. Ini adalah contoh modernisasi dalam bidang transportasi darat. Dulu transportasi darat tradisional menggunakan sepeda ontel, becak, pedati, delman, bajai, atau demo. Kemudian seiring berkembangnya zaman, beralih menggunakan sepeda motor, mobil, bis, truk, kereta. Modernisasi dalam bidang transportasi air dan udara dahulu menggunakan sampan, getek, pataroni, cukung, dan pinisi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian seiring berkembangnya zaman beralih menggunakan speedboat, kapal pesiar, kapal kargo, kapal selam, kapal perang, dan lain sebagainya. Pembahasan berikutnya tentang dampak perubahan alat transportasi akibat modernisasi. Membawa dampak seperti apa ya? Perhatikan penjelasan berikut ini. Ada dua dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya contohnya memudahkan mobilitas barang dan orang, membuat semakin murahnya biaya transportasi umum. Dan dampak negatifnya contohnya menimbulkan perilaku konsumtif, menimbulkan ketergantungan, meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Berikutnya yaitu tentang kehidupan masyarakat akibat modernisasi. Ada beberapa bidang yang dibahas di sini terkait dengan perubahan kehidupan masyarakat akibat modernisasi. Yang pertama, bidang sosial budaya. Di kehidupan sosial menimbulkan sikap mental positif seperti rajin, tepat waktu, disiplin, bersaing secara sehat, adil, berani mengambil risiko, dan toleran. Dalam hal budaya, mempengaruhi masyarakat untuk mempertahankan, menggantikan, atau menyesuaikan tradisinya terhadap perubahan. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Contohnya, kemudahan transaksi keuangan, internet banking, dan mobile banking. Hanya dengan menggunakan komputer atau telepon genggam sangat menghemat biaya dan waktu. Berbelanja secara daring atau online shop dengan bantuan jaringan internet dan komputer atau Yang ketiga, dalam bidang pendidikan. Teknologi internet memudahkan guru dan siswa dalam belajar, menambah ilmu dan wawasan. Komputer dapat menyimpan data nilai siswa. Guru dapat menggunakan proyektor dalam muatan JSIT atau internalisasi Islam. Sikap seorang muslim dalam menghadapi modernisasi. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Bijak menggunakan teknologi. 3. Menyaring atau memilah-milah budaya asing yang masuk. 4. Membentengi diri dengan akhlak-akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kelima, tidak mengikuti tren atau gaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau agama Islam. Yang keenam, meningkatkan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, pembelajaran di tematika MUPEL IPS telah selesai. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari pembelajaran MUPEL IPS hari ini. Dan tetap semangat belajar dari rumah, tetap rajin beribadah, dan patuhi kedua orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.